Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Deva Yusrianto dari program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara Angkatan 6 Bravo Politeknik Penerbangan Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai kargo yang dimana nantinya kita akan membahas freight forwarding, kargo BR, packing warehouse, dan ekspor-impor. Diharapkan setelah materi ini, kita jadi sama-sama tahu sedikit mengenai kargo. So, are you ready guys? Let's do it and do our best. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dasar freight forwarding. Perundang-undangan, Garis Besar Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 di bidang tata laksana ekspor, impor, angkutan barang antar pulau. Permen Kemenhub Nomor 74 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi mencabut KM nomor 10 tahun 1988. Definisi dari freight forwarding adalah usaha yang ditunjukkan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkereta-apian, laut, dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan, pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan, dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik. Kegiatan usaha JPT atau jasa pengurusan transportasi freight forwarding yaitu untuk meneliti dan merencanakan rute yang paling sesuai untuk pengiriman barang dengan mempertimbangkan sifat mudah rusak atau barang berbahaya, biaya, waktu, dan tempat transit serta keamanan. Mengatur kemasan yang sesuai dengan mempertimbangkan iklim, medan, berat, sifat, barang yang biaya, dan pengiriman serta pergudangan barang hingga tujuan akhir. Sebagai pengangkut kontraktual atau non-vessel operation common carrier, melakukan negosiasi kontrak dan penanganan transportasi darat, perkereta-apian, laut, dan udara, dan mengkonsolidasikan muatan. Memperoleh, memeriksa, dan menyiapkan dokumentasi untuk memenuhi kebiasaan dan persyaratan dagang, pengepakan secara khusus sesuai dengan peraturan internasional dan rezim fiskal di luar negeri. Menawarkan layanan konsolidasi melalui angkutan udara, laut, dan jalan atau kereta api untuk memberikan solusi biaya yang lebih murah dan aman bagi pemilik barang dalam jumlah relatif kecil yang tidak efisien bila ditangani sendiri. Memberikan layanan khusus sesuai permintaan pengiriman atau penerimaan barang termasuk proyek kargo, turnkey project, dan sebagainya. Bertindak sebagai penghubung dengan pihak ketiga untuk memindahkan barang melalui jalan darat, kereta api, udara, atau perairan sesuai dengan kebutuhan pemilik barang. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan asuransi barang. Menawarkan solusi koneksi teknologi informasi dan pertukaran data elektronik. Mengatur pembayaran pengiriman dan biaya lainnya untuk koleksi pembayaran atas nama klien atau pemilik barang. Menyediakan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang. Mengatur transportasi udara untuk angkutan barang yang bersifat mendesak, mudah rusak, dan bernilai tinggi, serta pengelolaan resiko dari pintu ke pintu. Mengatur penyewaan ruang muatan melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan udara untuk pengiriman barang yang volumenya besar atau melebihi ukuran atau gerakan proyek. Bertindak sebagai perantara dengan pihak bappean di seluruh dunia untuk mengelola pengiriman barang secara efisien dan efektif terhadap barang yang melalui prosedur kebappeanan serta hambatan non-tarif yang kompleks.
mengatur angkutan barang-barang khusus dalam pengiriman atau penerimaan komoditas ternak, makanan dan obat-obatan, mengatur jasa kurir dan barang khusus bawaan, bekerjasama dengan pelanggan atau pemilik barang, kolega dan pihak ketiga untuk memastikan kelancaran operasional dalam pengiriman atau penerimaan barang agar tepat waktu, menjaga komunikasi dan kontrol melalui semua tahapan perjalanan barang termasuk manajemen produksi dan analis statistik serta biaya satuan. Menerbitkan, mengurus, dan mengatur dokumen angkutan barang baik berbentuk dokumen cetak maupun dokumen elektronik terhadap barang yang ditanganinya. Bertindak sebagai konsultan di bidang kebapeanan dan perpajakan ekspor dan impor. Bertindak sebagai konsultan bidang peraturan dan perundang-undangan yang relevan saat ini, situasi politik dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pergerakan barang di seluruh dunia. Bertindak sebagai konsultan bagi pengguna jasa atau pelanggannya berkaitan dengan kebutuhan pasar, peluang pasar baru, keadaan persaingan, strategi ekspor, kontrak dagang dan yang menguntungkan, memberikan layanan dan pengelolaan logistik bahan baku, barang setengah jadi, serta berbagai jenis muatan produk industri yang beredar di pasar internasional. Selanjutnya, organisasi freight forwarding. Asosiasi untuk melindungi seluruh anggotanya dengan menetapkan istilah dan kondisi pengiriman term dan condition di Indonesia untuk dipakai dalam standar perjanjian. Yang pertama ada FIATA. FIATA adalah International Federation Freight Forwarders Association yang bertempat di Zurich, Swiss. Ada ALFI, Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia. Ada INFA, Indonesia Forwarders Association. Yang dimana FIATA adalah organisasi berbasis keanggotaan non-pemerintah yang mewakili perusahaan ekspedisi dan penyedia logistik di sekitar 150 negara. Selanjutnya, ALFI. Organisasi ALFI adalah organisasi yang menjadi wadah bagi perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi dan logistik, termasuk pengurusan jasa kebapeanan. Dilanjut ada INFA. INFA adalah Asosiasi Freight Forwarding dan Jasa Kebapeanan yang mendapat lisensi dari Departemen Perdagangan dan Kantor Bea Cukai dan juga menjadi anggota FIATA. Peran freight forwarding. Sebagai pengangkut, memiliki pengiriman barang secara rutin ke tujuan tertentu, memenuhi keinginan pelanggan untuk barangnya cepat sampai, tidak menerima barang selain sesuai tujuan, dan membuat rute baru. Sebagai pengirim atau penerima, yaitu untuk melindungi kepentingan pelanggan, mengirimkan barang dengan aman, melakukan pembiayaan atau pengiriman, melindungi barang, dan sebagai konsultan.